Pada Tok Panjalam. Yo, ambo Pala Bay Sultan. Tak kalau jalo ka diserahkan angku kari Abdul Manaf. Tak kalau kato ka disampaikan. Basusun jari meminta maaf. Yo, sama-sama Pala Bay. Kepada Tok Panjalam jo sambah ditipukan. Menitah Pala Bay. Salam jo sambah tipu di Pak Datuk mau minta gadang-gadang sekali gawa baribu kali ampun. Nah. Ma pada Tok Panjalam. Yo, ambo Pala Bay. Sungguh pun pada Tok Surang dan namo sambah nak serapai ganoknya lah juangku ni nak mama alim ulama cedak pandai sulah bendang dalam negari. Yo. Kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Seterusnya kepada Bundo Kanduang. Limpapeh rumah nanggadang Sumara Alam Minangkabau. Yo. Unduang-unduang ke Madinah payang panji Kasarugo. Yo, Pala Bay. Seterusnya kepada generasi muda. Parik paga dalam negari. Elok tapian dek nan mudo, elok kampuang dek nan tuo, elok negari dek pangudu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek Bundo Kanduang. Yo, Pala Bay. Kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok. Ko indak tasambah jo tasalami, jo maaf saja ambo tok. Sama-sama Pala Bay. Kepada Tok Panjalam jo sambah jo salam ditibukan. Menitah Pala Bay. Allah na menjadi buah rundiangan dari diri ambo terhadap daripada Tok kini ko iyalah. Kok dicaliak wakatulah pajalan juwo, kok harilah barembang malam pulau. Ada nanti niat tenasa di hati kini Pak Datuk nanti kilang-kilang di mato. Yolah nak meminta izin Yusipai kepada Datuk kini ko labuliah ko sakiro-kiro acara ngopi yang bertemakan beradek malam kini ko kita mulai pada Datuk. Sakitu salamnya sambah kepada Datuk. Lah sampai deh Pala Bay Sultan. Sakir-kiro pada Datuk. Kok nas panjang pernyataan Pala Bay Sultan iyalah kato sabananyo, kato iyo batrimo, kato nan tidak, kato mati, kato nan untuk kita baca orakan. Nambak saumpamo tampurung lagu 6 pai 3 pulang 3 bilangan sakit 7. Bukan ke disisih ke disibak, bukan ketiga kan di bateh ada jelimbago. Tatantang nambak pituah Pala Bay Sultan tadi. Tagak kita berpusu duduk kita berumpuak iyo de ado niat nasar napasu yo kanda hati. Manolah rupanya na menjadi niat nasar napasu kanda hati di hari nan sehari kini di malam dan semalam langko. Iyalah kita dek membawa amanah dari pimpinan redaksi Suara Minang TV. Betul, untuk membawakan acara ngobrol pintar yang bertemakan Baradai. Ya. Setatang itu mah Pala Bay bab pituah Pala Bay juo dicancang tangga do cancang, ditingkek tangga do tingkek, dirantang banah namanya panjang, elo dipuntanya singkek. La apeh bak balantai kuli, lah tarang bak bajalan siang. Bahasa Arab, bahasa Bugi, bahasa Hijarat, bahasa Makassar. Kok bak ibarat pemangkanan Allah sedang lama ditimpa mani, sedang tasilo di dalam hati. Nah, setentang pintu Pala Bay Sultan, sandai ko jadi izin saya di Palalu di Pala Bay Sultan. Sampai daripada Tuak. Dibilanganlah Pala Bay. Sepanjang penitan pada Tuak Nangka Tengah tadi lah rancak soro dilangal elok rupo dilihat. Yo. Bak kato pada Tuak juo bertabang ke langit jadi bintang terserak di bumi jadi bijo jatuh ke laut jadikan baitu bana kesaihannya. Bana Pala Bay. Kato nang bana na bersampai. Insyaallah Pala Bay. Pada Tuak Panjalam. Yo. Kok menyimak ambo dari awal sampai ke akhir dari pangkal sampai ke ujung. Yo. Bak kecek pada Tuak juonyo. Yolah gabak dulu tando kau jan cewang di langit tando kapan ni? Iya Pala Bay. Rasanya pada tua kau pinta lai babari kandak leu palakukan. Insyaallah Pala Bay. Intinya bana pada tua izinnya sipai lai babari kami itu bana pada tua. Bana Pala Bay. Kalau itu pada tua rasanya laksana lo datilah sejauh kira-kira ambo pada tua kita hentikanlah rundian kita sementara kita sapo pemirsa kita pada insyaallah di Palalu Pala Bay. Ada lama ada lengkap saku tu pada tua. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Alam Kapasa Baso babelok jalan di Pakan Sunayan. Sambillah salam dari ambo walaupun kita indak bajawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, salatu dan sanak kami di masa rajo berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia beliau di hari nan ke-7 baleh di bulan Oktober di Warsa 2022 kita basobok baliak jo acara kesayangan kita ngopi ngobrol pintar yang bertemakan Baradai adai basandi syarak basandi kitabullah di televisi kesayangan kita Suara Minang TV suaronyo kurang awak. Salat beriringan salam
untuk arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sapakan kita indak basobok, sapakan pula usia kita berkurang. Kami sebagai host dan Pak Datuk Panjalam sebagai narasumber berdoa dan berharap mudah-mudahan apa-apa yang Allah kita kerajokan seminggu nalapeh, mudah-mudahan menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kan itu betul pada ya. Pemirsa, orang Padang manjik banang, dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpa naknya singkek, singkek sakiro kapagodo. Tanpa berpanjang mukadimah pemirsa, insya-Allah malam kini telah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Datuk Panjalam yang akan membahas tentang pembahasan dan kampek dari adat yang diadatkan undang nampe Ya. berarti undang-undang 22 kita kaji pada ya. Ya. Baik pemirsa, langsung kita temui Pak Datuk Panjalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Datuk. Waalaikumsalam Pak Labai. Alhamdulillah. Bagaimana pagi ini Pak Datuk? Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Iyalah, senyum boleh nak pindah ke rumah Datuk ya. Subhanallah. Hujan atau orang delay. Hujan berarti Pak Datuk ya. Ya, mudah-mudahan lah Pak Datuk. Mudah-mudahan. Ada hujan, ada lopanih Pak Datuk ya. Subhanallah. Yang penting syukur kita tingkatkan Pak Datuk. Insyaallah. Iyalah. Amin. Baiklah Pak Datuk, sesuai dengan pelayar kita Pak Datuk, di mana 3 pembahasan dari minggu lalu lah kita bahas pada Datuk. 2 dan 3 undang Luhak Jorantau ya. Undang nagari, undang dalam nagari, yang terakhir kok undang-undang 20 pada Datuk ya. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan pada Datuk dengan lahadonya hampir kita bahas sesuai dengan baik anak sekolah kita pada Datuk ya. Namanya itu kurikulumnya pada kurikulum. Iyalah. Mudah-mudahan pencerahan yang Pak Datuk cucu papahkan untuk anak-anak kita andaknya dapatlah dipacik, jo dipelajari, salah tu dipahami oleh anak-anak kita pada Datuk. Baik nan di ranah maupun di perantauan Batua Pak Datuk. Batua betullah Pak Datuk. Pembahasan kita malam kini kok undang-undang nan 20. Iya. Jadi, aku perserahkan waktu kepada Tuak kini kok, ya, untuk menyapu pemirsa kita, sekaligus tolong dicucuk papahkan apa itu undang-undang 20, terdiri dari apa saja. Itu pada Tuak. Silakan pada Tuak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sombah saya kepada segala penghulu-penghulu, mohonkan kita saya kepada segala tuanku-tuanku. Tapi nyo kata di saya dek kerana kata mufakat mangko meminta maaflah saya kepada segala nenek mamak saya nan tua-tua. Kepada raja nan sedahulat, ke penghulu nan sehukum, kemalin nan seugamo, ke tuanku nan sekitab, kadu balang nan sapusako, ke orang banyak nan salarangan. Pakai apakah dalam jure musaji sampai alim ulama mengaji fukihi suluh nambah cahayo-cahayo pelito nan amatarang tasabiah dibilang-bilang Quran dibaca-baca sambah tahamid kok le menghatap di malam nan sarinangko di hari nan sari ini di malam sarinangko. Baiklah untuk kepada dunsana ambo anak-anak ambo yang ada di Batam maupun yang ada di perantauan. Ini kita tiba di pembahasan nan terakhir berkenaan dengan undang-undang nan ampe di dalam adat Minangkabau. Seperti telah disampaikan oleh beliau Pak Labai Sultan, bahasa undang-undang adat itu ada ampe. Yang pertama undang-undang Luhak Jorantau. Dan kedua undang-undang Nagari. Dan ketiga undang-undang orang di dalam nagari atau orang dalam nagari. Dan terakhir itu adalah undang-undang nan 20. Iya pada Tuan. Nah, seperti yang lah pernah hamba curaikan sebelumnya, bahasa undang-undang nan 20 iko adalah hukum pidana adat Minangkabau. Iya.
atau pidana kan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arabnya hukum jinayah. Jinayah ya betul. Ya. Jinayah kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, topik Undang-Undang 20 itu salah satunya itu bercerita tentang sumbang salah. Sumbang salah ya Kau betul. jujur saja mau kepala bayi. Iya. Tindak pidana adat sumbang salah kau itu adalah topik dari skripsi Ambo dahulu. Oh, subhanallah. Tahun 96. Oh iya, Dunan waktu itu pada tua. Dunan. Iyalah pada tua. Jadi Iko mungkin saran untuk Dunsana Ambo, anak kemenakan Ambo yang ada di Batam maupun yang di perantauan yang kebetulan Iya. berkuliah di Fakultas Hukum. Iya. Ambo raso kalau dakwah sia lainan kamangke mengkaji tentang Undang-Undang 20 itu. Iyalah pada tua. Iya. Ya, walaupun dulu waktu ujian sarjana Ambo dinasihatilah oleh Profesor Azmi. Iya. Beliau mengatakan karena saudara hanya mengangkat sebagian kecil dari Undang-Undang 20, mungkin ke depan Iya. insya Allah entah itu untuk disertasi, doktoral ataupun S2 Iya. bisa diangkat secara keseluruhan. Iya ya pada tua. Tapi harapan beliau belum bisa Ambo sampaikan, Pak. Ambo masih S1 saja. Oh gitu baik. Iya pada tua. Mudah-mudahan tahun S2. Mudah-mudahan bisa lah ya. Iyalah, betul. Kalau ada rezeki kita nanya. Iya pada Itu angke kok bana-bana ke apa namanya di dalam kajian hukum Iya. secara umum dan adat Minangkabau secara khusus. Iya. Bela Dunsana Ambon, anak-anak Ambon yang ada di Batam maupun yang ada di perantauan. Jadi kalau kita cari dari sudut pandang hukum positif Indonesia, Iya. ya itu Undang-Undang 20 itu boleh dikatakan undang-undang yang sudah cukup lengkap walaupun tampilannya sederhana, menguraikan tentang bab-bab tentang hukum pidana adat. Oh pidana ada. Iya pada Ya. tua. Seperti di dalam hukum nasional kita mengenal ada dua hukum, yaitu hukum formil, Formil ya. hukum material dulu, Material. kemudian ada hukum formil. Nah, di Undang-Undang 20 itu juga sudah ada. Jadi karena ada 20 Iya. babnya, jadi yang 8 itu mengatur tentang pidana material. Pidana atau material, yang kita sabui Undang-Undang nan salapan. Iya. Undang-Undang 8. Nah, kemudian tinggal 2 leh Lena. Iya. Nah, dari 20 dikurang 8 tinggal 2 Tinggal leh. 2 leh, iya. Nah, yang 2 baleh lai itu adalah hukum pidana formil adat Minangkabau. Jadi kalau negariawa Iya. dalam kondisi saat sekarang setelah Indonesia merdeka. Iya pada tua. Nah, sebelum itu memang Undang-Undang 20 itu terpakai. Iya iya. Terpakai di dalam setiap sidang-sidang adat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pidana adat. Iya. Ya, walaupun mungkin di sebagian daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda, maka di situ sudah berlaku Wetboek van Strafrecht atau hukum pidana Belanda. Belanda. Tapi untuk daerah-daerah ya dahulu yang disebut dengan Kemenshap yang memang belum dikuasai Belanda, ini berlaku. Iya ya pada tua. Gitu. Nah, di dalam kajian ini nanti kita juga akan ceritakan bagaimana sanksi-sanksinya sedikit ya Pak ya. Iyalah, betul. Syukur kalau masih ada waktu. Nah, Ambo akan mulai dulu dari Undang-Undang 20 yang pidana material yaitu Undang-Undang 8. Iya. Silakan pada tua. Di dalam Tambo tuh ada beberapa bentuk-bentuk penulisan, tapi pada prinsipnya seluruh Tambo sepakat bahwa pidana material dari adat Minangkabau itu ada 8. Apakah itu? Nan pertama disabui dago dagi membari malu. Dago daging memberi malu. Nan Iya. kedua sumbang salah laku parangai. Nan ketiga samun saka tagak di bateh. Iya iya. Nan kaampe maliang curi dinding taluang. Dindang teluang. Nan kalimo tikam bunuh padang badarah. Iya. Nan keenam kicuah kecong ubudi marangka. Iya iya pada tua. Nan ketujuh upeh racun bata buang saya. Iya. Nan ke-8 sia baka sabatang suluah. Sabatang Solo. Iko dalam Tambo yang Ambo pelajari. Iya, Tapi betul. ada juga Tambo yang mengatakan sedikit berbeda. Iya. Pertama urutannya, yang Iya. kedua ada beberapa nama. Contoh misalnya seperti kicuah kecong. Ada di beberapa tulisan itu disebut tipu tepok.
Tipu tepok. Iya, iya. atau umbuak umbai. Iya. Ah, itu sama tuh. Iyalah ya pada Ya, tua, iya. ya, jadi kicuh, kecong, tipu, tepok, Iya. umbuak umbai, budi marangka. Iya, iya. Nah, kemudian untuk yang samun josaka itu Iya. ada juga di dalam istilah beberapa tambo itu disebut rabi rampe. Oh, rebut rampeh ya. Iya. Rebut dan rampas. Rebut dan rampas. Iya. Nah, untuk istilah rebut dan rampas, kok sekedar pengetahuan kita, ya. Jadi memang ada di dalam prasasti Pagaruyung, Pak. Iya, ya pada tua. Jadi di situ disebutkan tiada maling samun, tiada rebut rampas. Artinya di zaman Aditya Warman dahulu, pidana adat rebut rampas, maling samun itu sudah ada. Sudah ada pada tua, iya subhanallah. Jadi diperkirakan bahwa pidana adat ini jauh sebelum Aditya Warman itu sudah ada. Sudah ada pada tua. Ya, karena istilahnya sudah ada. Iya. Nanti boleh dilihat di dalam catatan prasasti Pagaruyung 1 kalau nggak salah, Iya. non gadang itu Pak. Iya. Nah, tuh di situ memang ada kata frasa yang menuliskan tiada malin samun, mungkin maksudnya maling, nah. Maling, ya. Maling samun, Iya. tiada rebut rempas. Iya, iya. Rampeh mungkin maksudnya. Rampeh, iyalah betul pada tua, iya. Seperti itu. Nah, kita mulai cucu bapak cek. Nah, Betul pada tua. Yang pertama. kita mulai dari dago dagi membari malu. Iya, dagu daging. Dago dagi membari malu iko berhubungan dengan fitnah atau desas-desus. Iya, iya. Contoh, dago adalah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Iya. Nah, kemudian kalau yang dagi itu perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan orang lain. Oh, iya, Nah, iya. jadi dari sudut sifat itu di dalam KUHP kan juga ada, Pak, ya. Iya. Ya, penyiaran kabar bohong, Iya. pembohongan publik, Iya pada tua. fitnah. Kan dalam KUHP ada itu. Iya Nah, betul. di dalam adat itu sudah ada. Itu disebut dago dagi membari malu. Iya. Jadi iya. kita fitnah orang, Iya. membagi malu lah ke orang itu. Iyalah pada tua. Iya. Itu satu. Jadi yang satu desas-desus, yang satu penyebaran fitnah. Iya. Ya, itu dago dagi membari malu. Iya. Dagu daging. Itu satu bab. Iya. Bab yang kedua itu tentang sumbang salah laku parangai. Iya. Jadi ada perbuatan sumbang, ada perbuatan yang disebut salah. Salah. Yang disebut perbuatan sumbang itu adalah perbuatan yang tidak bersesuaian dengan pandangan orang banyak. Iya, iya. Misalnya awak berjalan dengan bukan muhrim, Iya. atau berdua-dua awak beko mungkin di dalam sama-sama duduk mota. Iya. Walaupun mungkin bercerita, tapi nampak ada orang banyak kan Iya, sumbang tentunya pada tua. sumbang jatuhnya. Iyalah, iya, iya. Nah, itu beko sumbang adalah jabarannya. Nah, besok lah kita kalau ada waktu kita angkat khusus perkara sumbang saja. Iya pada tua. Nah, kemudian perkara yang perbuatan yang disebut salah. Salah. Nah, salah itu memang berhubungan dengan asusila. 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 Ya. Nah, di kampung Ambo, di dalam skripsi Ambo, di situ Ambo melakukan penelitian di 2 kecamatan, Iya, di betul. Kecamatan Tanjung Ameh dan di Kecamatan Lintau, bahwa yang perbuatan salah menurut masyarakat hukum adat tahun itu tergolong kepada ampe perbuatan. Iya. Pertama itu disebut tapanje di anak boba. Tapanjek dan anak boba. Boba aku bertanya, apa boba aku tua? Iyalah betul. Aku kan boba aku rupanya sejenis primata, Pak. Binatang. Binatang. ya. Disebutnya ungko indah. Mungkin kategori orang hutan mungkin. Iyalah pada tua. Jadi Iya. kalau tapanjek di anak boba itu menurut pemahaman datua yang di Lebok Jantan anggotanya, beliau mengatakan itu perbuatan zina antara bujang dengan gadis. Oh iya iya pada tua. Itu disebut tapanjek di anak boba. Anak boba. Iya iya. Dan kedua itu disebut tamandisi di pincuran urang. Oh, Taman Disi. Yo, mandi di pincuran urang. Oh iya, iya. Tamandi. Oh iya, iya. Betul, mandi. Iya iya. Artinya Iya. berzinah dengan istri orang. Betul betul pada tua. Ini zina muhsan kan? Iya. Dalam Islam. Jadi kalau dalam hukum Islam ghairu muhsan dan zina Musa. Iya iya. Nah, itu dua. Iya. Dan ketiga itu disebut
tak kurang di bilik dalam. Tapi kurang di dalam ya. Nah, iko untuk orang yang berzina dengan dunsana sakaum. Sakaum, iya pada tua. Nah, yang terakhir baru disabui tapi jak dibanang arang hitam tapak. Apa? Iya. Nah, itu untuk orang yang berusaha, dia belum berzina tapi Iya. berusaha untuk menikah dengan dunsana yang sekesukuan. Iya pada Atau tua. dengan orang yang tidak bolehnya nikahi. Iya. Di dalam syarak maupun di dalam agama. Jadi iya. perbuatan salah di dalam undang-undang adat kau hasil survei Ambo, Iya. ya itu emang terbagi pada ampe. Tapi pada prinsipnya itu adalah perbuatan asusila. Asusila, iya pada tua. Gitu. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang maling curi dinding taluang. Iya pada tua. Jadi kalau zaman dahulu orang maling masih konvensional, Pak. Iya betul. Belum profesional. Belum. Iya. Nah, jadi pencurian kerah putih itu belum dikenal masyarakat adat. Iyalah, betul. Jadi pencurian, tapi itu bisa juga disebut model itu sebab mereka membedakan perbuatan maling dan perbuatan mencuri. Iya. Itu berbeda. Iya. Perbuatan maling itu adalah perbuatan mengambil barang orang Iya. dengan merusak tempat penyimpanannya. Oh, iya pada tua. Buka jendelanya, Buka jendela. buka pintunya, Iya. atau dibuka mungkin petinya, Iya. atau maliang. Itu maliang pada tua. Nah, Iya. itu maliang tuh. Iya. Yang disabui curi, Iya. mengambil barang orang lain tanpa diketahui yang punya. Iya. Bisa saja masuk ke kamar rawa, Iya. kayak cie. Iya. Atau curi namanya, udah maliang tuh dong. Tidak maliang pada tua. Tuh sudah seperti itu orang Minang membedakan istilah. Iyalah. Jadi maliang curi dinding taluang. Kau lampe bab mana? Iya. Masuk bab nan kalimo itu tentang tikam bunuh padang badarah. Iya. Jadi ada perbuatan yang tikam, ada perbuatan yang bunuh. Bunuh ya. Kalau tikam itu jelas melukai orang lain. Iya. Nah, ada 7 jenis luka di dalam adat. Besok kita jelaskan. Subhanallah, luar biasa pada tua. Ada 7 jenis luka. Iya pada tua. Nah, karena jenis luka itu akan menentukan apa sanksinya. Iya. Nah, sudah seperti itu orang Minang Iya. sistematis mengatur. Iya. Nah, kemudian kalau bunuh itu jelas mengambil nyawa orang lain tanpa hak. Iya. Apakah itu ditikam, dibenamkan, dijerat, ya dengan berbagai macam cara, asalkan sudah menghilangkan nyawa orang lain, itu disebut bunuh. Kalau di sini dipakai tikam bunuh padang badarah, berarti menggunakan senjata tajam. Tajam, iya pada ya. Itu yang kelima. Iya. Yang keenam, kicuah kecong Yang budi marangka. Kalau kicuah jaleh tipu. tipu betul pada Tipu tua. menipu di situlah pasalnya tuh. Iya. Ya Pak, itu menipu. Tapi kalau yang kecong itu tipu juga, tapi seolah-olah asli. Pemalsuan. Pemalsuan, subhanallah. Iya pada Jadi tua. coba kita cari pola pikir orang Minang di zaman itu sudah seperti Luar biasa. itu biasa membedakan, Iya betul. menetapkan. Iya. Tipu juga itu, tapi seolah-olah asli. Asli betul. Jadi KW itu pada tua. Barang KW kalau bahasa awak ini iya. kan. KW Yang ampe. yang apanya elitnya premium. Iya pada tua. Jadi kicuh kecong budi marangka. Jadi karena tipu, karena barang palsu, tergerak hati orang untuk Iya. membeli atau melakukan sesuatu. Iya pada tua. Itu Iya. kicuh kecong budi marangka. Iya pada tua. Lah 6. Tanam ya. Masuk yang ketujuh. Iya. Upeh racun bata buang saya. Iya. Nah, upeh itu adalah apa namanya tuh? Itu sejenis, ada yang bentuk serbuk, Iya. ada yang bentuk cairan bodanga, Iya. diberikan dalam bentuk minuman ataupun makanan, tetapi mengakibatkan orang sakit dalam jangka waktu yang lama. Yang lama itu. Upeh Itu disebut upeh. Upeh Jadi ya. kalau yang racun, Iya. langsung mati Pak. Langsung mati pada Langsung tua ya. berbui-bui, Iya. muncung orang. Betul, Itu disebut betul. racun. Jadi disebut upeh racun tabung basaya, mungkin dahulu memboknya jo tabung atau memboknya jo Di saya iyalah pada tua. Iya. Seperti itu. Iya pada tua. Lah 7 nah. Iya. Nah, yang ke-8 barulah kita masuk ke siabaka, Siabaka. sabatang sulua. Iya. Mau lupa cik tadi, samun saka tagak di bate. Iya, samun saka. Nah, samun saka tagak di bate kok jelas perampokan. Ya perampokan iya pada tua. Perampokan. Nah, kalau yang disebut samun itu adalah jaleh merampok barang orang sampai membunuh. Iya.
Jadi perbuatan pembunuhan dengan pemberatan. Ya. Tapi kalau nansaka itu tidak, mungkin jambret, Iya. mungkin penodongan, atau Iya. sampun saka tagak dibate. Iya. Kenapa disebut tagak dibate? Karena dahulu konon perbuatan sampun saka ini sering terjadi di pinggir-pinggir nagari. Nagari, iyalah betul. Perbatasan negari ya betul ya. Perbatasan, Iyalah, iya. Nah, kemudian yang kedelapan, sia baka sabatang sulua. Yang disebut sia yaitu perbuatan yang membakar. Mungkin dulu acok terjadi pembakaran ladang. Iya. Sehingga itu menjadi perbuatan pidana, akan merugikan orang lain. Iya. Nah, kalau bakar jelas dengan api besar sehingga hangus, tidak tersisa. Iyalah, Nah, siapa seperti itulah kurang lebih ada 8 bab untuk undang-undang pidana material Minangkabau yang disebut dengan undang-undang Nan Salapan. Iya, subhanallah pada tuh. Luar biasa. Jadi kalau 8 kali 2 ada 16 perbuatan. Perbuatan ya betul. Dengan beberapa anak-anak yang Ya. menjadi aturan-aturannya. Betul, iya. Ya, contohnya tadi Ya, bantuan salah Salah terbagi terbagi, iya. sumbang terbagi 2 waleh. boleh betul pada tuh. Nah, Iya. bantuan tikam akan ada luka Iya. terbagi 7. Itu kalau kita ceraikan secara satu persatu udah cukup waktu. Iyalah betul Tapi betul. karena itu hanya untuk pengenalan adat Minangkabau, Iya. semoga kau bisa mendorong, menarik hati anak-anak Anamo yang kuliah di Fakultas Hukum Iya pada tuh. supaya Iya. nyo tertarik untuk mengkaji jauh lebih dalam lagi tentang pidana material adat Minangkabau itu Iya. yang disebut Undang-Undang 8. Ya, apalagi dalam sebetulnya udah lama Pak. Ada rencana bahwa pemerintah Republik Indonesia itu akan melakukan perubahan terhadap KUHP. Iya. Memang KUHP yang kita pakai kini itu KUHP peninggalan Belanda. Betul betul. Yang dulu disebut Wetboek van Strafrecht. Ya. Nah, Wetboek van Strafrecht yang asli di Belanda ini ada lagi turunannya disebut Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. Itu yang kita pakai. Iyalah pada tuh. Iya. Makanya ada perbedaan-perbedaan antara KUHP yang di Belanda dengan KUHP yang di Indonesia. Iya pada tuh. Nah, itulah yang mungkin harus diperbaharui kembali ya, karena ada beberapa perbuatan-perbuatan yang menurut agama, menurut adat di Republik Indonesia ini Iya. itu bukan perbuatan pidana Iya. menurut kacamata KUHP. KUHP, subhanallah pada tuh. Iyalah. Contoh kan misalnya tuh, Iya. ya kalau memang Weko masuk itu Weko kawin sesuku bisa pidana, Tidak pada tuh ya. ya kan? betul. Kawin Iya. sekaum, Iya. bisa jadi perbuatan pidana. Dana ya, tapi mudah-mudahan seleksi Tentu, bisa menghasilkan tentu lah nanti. dengan bijak. bijaknya betul Nah, betul. tadi kan dari awal lo membola mengecek bahasa kita untuk pidana kini karena kita adalah warga negara Indonesia tunduk pada KUHP. Iya. Nah, bagaimana status kedudukan pidana adat sekarang? Iyalah iya Ya. betul. Untuk hal-hal pidana adat yang memang sudah diatur dalam KUHP tentu kita ikut KUHP. Iya betul. Contoh bentuk pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pencurian dan lain sebagainya itu Iya. kita ikut KUHP. Nah, tapi memang ada beberapa ketentuan-ketentuan adat yang tidak diatur oleh KUHP. Iya. Itu ada jembatannya. Iya iya Ya, itu betul. pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991. Undang-Undang Darurat Nomor 1 garis miring DRT garis miring tahun 1991 yang mengatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan pidana adat Iya. ya yang masih hidup di negeri itu, maka bisa dilakukan proses pidananya. Iya, Tapi iya. dengan catatan ya memang ancaman hukumannya tidak banyak. Iya. Paling lama 1 tahun atau denda Rp250. Rupiah. Iya, Tapi betul. itu bukan berarti bahwa pidana adat yang diatur di dalam suatu negeri itu tidak bisa diakomodir oleh hukum nasional. Bisa. Bisa, Tapi iya. dengan menggunakan pasal ini. Iyalah betul. Ya, walaupun tidak semua orang yang mau mengkaji seperti itu. Iya. Nah, itulah kurang lebih dari Ambo. Iyalah. Terima kasih pada Untuk tua. pidana material. Pidana material pada tua ya. Sejenak pada tua. Ya, Kita silakan, coba Pak Labai. calia antara hidup sanak kita. pada tua. Silakan Pak Labai. Waduh nama tanyo tentang pembahasan yang selapan tadi. Iya. Iya pada 8 ya saya. Iya. Kita tanya pada tua. Tapi sebelum membawa sapa pemirsa pada tua berbicara masalah unan, takkan apa perlu dia bawa pada tua. Alumni Unan belum. Alumni unan lo, Bo. Oh, Kamu Cerita. sangko dulu
Cuma main ke unan. Oh gitu. Oke lah pada tua. Jadi bapak tu lah kita masalah unan. Masalah unan. Dia mau deko pada tua. Apa bantunya Pak Labai? Boleh tahu pada tua Ambon lu tahu lah. Boleh tahu lah. Tapi mungkin bisa saja dulu. Jadi. Boleh lu. Gunung Nago di Pawah Limo. Nampak nandari kampus Unan. Sambilah salam dari Ambo, walaupun kita indak berjawab tangan. Ada yang lama-lama ya. Ikut ada sampai Unan tadi. Sampai Unan. Kan itu. Baiklah pemirsa, sejenak kita break untuk membacakan komentar-komentar dari Dunsana Ambo ataupun saudara kita yang ada baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Kami yakin waktu 0 detik pada tua lado komentar dari Dunsana kita. Tapi berhubung karena kita membacakan di 15 menit pertama, yang mudah-mudahan nanti secara offline kita akan jawab pada tua ya. Insyaallah. Baiklah pada tua, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Luko Badunsana. Siapa? Luko Badunsana. Nama ikonnya kepada tua. Kubang Putih sedang berdangar Soro Minang TV Batam. Alhamdulillah. Kubang Putih di menompu ke depan. Ya, nampu. Agak Pak ya. Terima kasih. Luko Badunsana. Tukarlah kawan kita kau masak Luko Badunsana. Nanti buat kita pada tanya. Salam untuk Dunsana Ambo. Dunsana kami yang ada di Kubang Putih, Kabupaten Agam. Kemudian Agus Narini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narini, Sawalunto hadir pada tua. Alhamdulillah, Sawalunto. Ikut kota Arang, Hongkongnya Sumatera Barat. Terima kasih Narini. Kemudian Pak Mardias. Kau menarik sekali kepada tua. Siap-siaplah pada tua menjawab pertanyaan dari Pak Mardias. Pertanyaan beliau. Ba'a hukumnya galanan kita lakikan ke orang luar. Tanya tu orang tu babuik malu pada Tok Panjalam. Wah. Ikut padek tanya Pak Mardias. Ada terkilik lah tak kalau Tok ya. Namanya media masa pada Tok ya. Ya, betul. Silakan tolong dijawab pada Tok. Memang isu iko awak tak perlu menyebut nama do sia-sia saja. Iya pada tua. Ya. Si B tak perlu kita menunjuk tangan. Iya. Jadi kalau untuk gala kan di dalam apa namanya pertemuan kita yang menyangkut tentang Batagak Penghulu. Iya. Itu kita harus dudukkan dulu. Iya. Kalau penghulu di dalam adat Minangkabau itu tidak hanya penghulu adat, tapi ada penghulu sara, ada penghulu dagang. Penghulu adat galanya disebut gala sako. Sako betul. Turun temurun jawe bajawe berdasarkan garis keturunan ibu. Sementara itu ada yang disebut dengan gala sako, gala sang sako. Gala sang sako yaitu gelar kehormatan atau gelar yang diberikan berdasarkan fungsi. Tidak diturunkan secara garis keturunan, hanya diberikan kepada yang bersangkutan seumur hidup. Sahabih kucing, sahabih ngeong. Iya betul pada tua. Nah, prinsip yang kamu katakan dahulu bahwa tata cara syarat untuk pendirian gala sako ataupun gala sang sako samo. Nah, karena samo apabila si anu yang melakukan perbuatan anggaplah pelanggaran adat di salah satu yang selapan iko, maka jatuh daulat. Jatuh daulat artinya dikulii idu-idu. Dicopot gelar itu. Apabila memang sudah terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pidana adat. Nah, apakah itu dago-dagi memberi malu, sumbang salah laku perangai, samun saka tagak dibate dan lain sebagainya, muling curi dan sebagainya itu, jatuh itu nanti akan dikulit. Artinya dikulit kan memang jatuh daulat. Iya betul. Kalau jatuh daulat berarti tidak berhak lagi yang bersangkutan menyandang gelar sako ataupun sang sako itu. Ya, ingat Pak. Dari dua jenis gala yang ada di Minangkabau itu tata cara, syarat, pendirian, penobatan sama.
Sama ya. Kenapa? Karena fungsi mereka sama. Iya. Sebagai kayu waro di tengah koto. Iya pada tua. Dahannya tampe basanda, ureknya tampe baselo, daunnya tampe batadua. Iya. Kok datang paneh tampe balawong. Iya. Jadi tampe batanyo, tampe babarito, dek anak kamanakan. Apabila sudah melakukan tindak pidana adat, jatuh daulat. Jatuh Ya, daulat. dikuliti bidik. Oh iya iya. Dicabui galah itu. Iya. Itu pada tua ya. Ya itu memang seperti itu. Iya. Tibo di mato tidak dipijamkan, tibo di marui tidak dikampihkan. Kampihkan. Iya. Jadi statusnya kalau lah dia akan galah sako, jasan sako, Jatuh daulat. jatuh daulat. Berarti Dikuliti sebelumnya bidik. Pak, Hah? nan diimbaukan di pasar Narami di Labuan Nanggolong kan Iya. betul? Iya. Ah, tentu Jadi dikuliti sekiranya bidik itu salah, sama. sama betul Pak. Tamu Iya, di subhanallah. nyoba beko beguguh tabuh larangan di balai-balai adat. Iya. Ah, disitulah disampaikan. Iya. Tuh. Iya. Ya, umum di beberapa nagari itu setiap orang sudah dilewang gala tuh ada namanya bapak tembakan setengah. Iya, iya. Setengah tuh meriam kecil. Meriam kecil ya. Ada yang berkupon aguang. Guang ya. 3 kali atau 7 kali. Iya. Tapi apabila sudah jatuh daulat, itu kan di balai-balai ada tabuh larangan. Iya. Bunyian tabuh larang. Iyalah Nah, iya. mulai dari ko si anu tidak lagi bagala itu. Iya. Iyalah pada tua. Menarik sekali pada tua dari pertanyaan Pak Mardiasko pada tua. Iya, karena di Batam heboh juga tuh kan. Iya pada tua. Nah, ikut pada tua. pada tua Joko, kalau mengkaji agama berarti lanjang, mengkaji adat pasti sampiang. Sampiang, ya. Sekiranya tindakan yang dilakukan oleh angku kita dan laki kita gagala tadi tidak sesuai dengan undang-undang nando baleh. Apa pandangan atau solusinya pada tua? Tidak sesuai undang-undang Wale maksudnya Iya. undang 8. Undang 8 betul. Melanggar undang 8. Tidak ada tertera di dalam. Tidak. 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 Berarti kan tidak jatuh daulat. Iya. Nah, kan beko di dalam undang-undang Wale itu kan ada tata cara pembuktian Iya. bagaimana membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang salapan tadi. Iya, iya. Ya, itu beko kita jelaskan bahwa undang-undang Wale lah yang menentukan. Iya. Sebab sanksinya beko di samping jatuh daulat. Nah, kita kupas kete lah. Nah, Iya. jadi sanksi di dalam pidana adat. Jadi tidak sama pidana adat dengan pidana KUHP. KUHP ya. Kalau betul, ya. KUHP kan ada pidana penjara atau kurungan. Iya. Nah, di alam Minangkabau itu tidak ada, Pak. Iya. Jadi jenis pidana di dalam adat Minangkabau itu yang pertama adalah buang. Buang ya. Buang, ya. Nah, karena jatuh adalah itu dibuang lah. Iya. Ya kan? Iyalah. Yang kedua itu membayar dando atau disabik membangun. Membangun ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disabik memberi diat. Memberi diat ya. Dan ketiga itu disabui membunuh. Membunuh ya. Nah, ini memang perbuatan yang sudah amat sangat berat memang diberikan hukuman mati. Iya. Nah, ini memang kewenangan raja dalam hal ini. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua itu kewenangan keberkerapatan adat di masing-masing balai-balai adat. Begitu pada tua. Iyalah Ya. ya. Untuk buang kita bagi dua, buang sepanjang adat dan buang tingkarang. Tengkarang. Kalau buang sepanjang adat ada batas waktu dan ada semacam rentang waktu dan korelasi yang dilakukan untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Iya. Kalau buang tingkarang, ya dak selama gunung marapi tetangga, selama ai gagak hitam, ai ilie itu dibuang. Dibuang pada tua. Iya. Ya. Iyalah. Nah, kemudian kalau untuk yang memberi bangun atau memberi diat itu memang ditentukan. Ada yang satahie, Ya. ada yang satu sapaho, ada yang 5 busuk. Banyak untuk kita kalau tidak salah ada 9 tingkatan nilai dando. Besok kalau ada waktu kita kupas kos lebih spesifik lagi. Iyalah pada tua. Nah, yang Subhanallah. terakhir itu membunuh. Membunuh ya. Nah, kalau membunuh hukuman mati di Minangkabau itu ada 2. Iya. Yang pertama disabui pancong talang. Pancong talang. Yang kedua disabui pancong talente. Iya iya. Nah, bedanya di mana, Pak? Memang di siapa yang melakukan kejahatan. Iya. Kok memang ada sedikit perbedaan bagi orang biasa. Apabila dia melakukan kejahatan dan harus diberikan hukuman mati, itu hukumannya hukum pancong talang. Iya, Sama seperti di Saudi Arabia. Iyalah pada tua. Iya. Itu seleher dengan kepala. Iyalah. Itu pancong talang namanya. Iya. Tapi kalau yang pancong talete, Iya. itu bukan dia hukuman mati juga, Iya. tapi mungkin lebih sedikit menyakitkan. Iya pada tua. Karena kalau hukum pancong talete ini itu masih berlaku di negeri jiran yang disebut dengan hukuman salang. Salang.
Hukuman salang itu adalah dengan cara menusukkan keris panjang yang 70 cm atau 60 cm Iya Pak Datuk. di bahu sebelah kiri. Iya Pak Datuk. Iya. Di bahu sebelah kiri dihujamkan sampai menembus jantung. Jantung, subhanallah. Iya ya Pak Datuk. Iya. Kemudian dicabut, ditutup dengan kapas. Ya. Sampai nanti si pesalah mati karena pendarahan yang hebat di sebelah dalam. Iyalah Pak Datuk. Iya iya iya. Nah, seperti itulah jenis hukuman mati. Iya Pak Datuk. Tapi yang bodang aja di buku, ada juga beberapa buku, itu bukan di Minangkabau, di daerah pinggiran di Kerinci, itu ada juga bentuk hukuman mati dengan dimasukkan ke dalam kerangkeng kayu, dilemparkan ke dalam danau. Iya iya Pak Atau Datuk. ke dalam sungai. Sungai iyalah. Tapi itu mungkin jarang. Tapi yang umum di dalam beberapa literatur adat, ya seperti itu, pancong talang dan pancong talete. Yang teletek, iya, subhanallah. Iya. Terima kasih Pak Datuk. Ya. Baiklah Pak Mardias, pembahasan atau penjelasan dari Pak Datuk Panjalam tentang galan yang kita lakukan ke orang luar. Ternyata orang tu berbuat madu. Tidak orang dua saja, orang termasuk di Minangkabau dalam, juga kalau melakukan kesalahan ya tetap Tetap Pak Datuk ya. Dibuang. Iyalah Pak Datuk. ya jatuh daulat. Iyalah. Mudah-mudahan Pak Mardias, kalau ingin lebih spesifik lagi nanti silahkan hubungi Pak Datuk. Kita bahas nanti Pak Mardias. Ya. Salam untuk keluarga Pak Mardias. Ya. Kemudian Pak Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Os dan Pak Datua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Batu Haji hadir. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Bu Nur. Salam untuk keluarga. Batu aja yang belum hadir nih Pak. Kalau Batu Haji ada, Batu aja yang belum hadir. Oh, ada. Terima kasih Bu Nur. Bapak Supardi Caniago, Ukui Pelalawan Riau, satu menyimak pada tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Pengkalan Kerinci kepada tua ya. Kerinci. Iyalah. Ke orang kita Caniago juga Pak. Bako dan Bogo. Oh, bagus. Ya. Kemudian Pak Fajri Al-Torik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukit Tinggi hadir pada tua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri. Wah. Itu informasi terakhir pada tua. Bukit Tinggi mencatat rekor muri. Apa? Menghidangkan lebih dari 5.000 tetalua pada tua. Subhanallah. Rugi mana hadir lah. Aduh, udah tak sampai undangan kawan. Itu tak sampai dah. Selamatlah Pak Fajri. Atorik. Kemudian Bu Nur Hayati, balik. Ambo nak bertanya pada tua. Boleh Bu. Apa di setiap daerah di Sumatera Barat itu harus bahagia gelar datua? Kalau di kampung Ambo di Meninjau, setiap nan Allah berumah tangga wajib dikasih gelar. Nah, Pak Tua Bu Nur, tolong pada Tua. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Nur, kita harus pisahkan ya Bu, istilah penghulu dengan istilah datua. Iya betul Pak Datua. Penghulu adat itu pasti datua. Pasti datua. Ya. Yang tentu penghulu di suku, nenek mama di kampung itu datua. Tapi kalau orang nan luar atau orang yang bukan penghulu adat itu dado di galanya datua. Ambodanga kan kepatang yang heboh itu kan bukan datua, galanya tuanku. Tuanku. Iya. Jadi gala berupa tuanku, rangkayo, pamunca, tuan, itu bukan gala datua, itu gala sang sako. Gala sang sako. Jadi cie gala sako itu datua. Cie le gala sang sako itu tuanku, tuan, rangkayo, pamunca. Nah, contoh misalnya, itu ambil di susunan adat dalam bahasa Ampek Balai kan ada namanya Tuan Gadang Batipua. Iya. Apakah Tuan Gadang Batipua kok gala sako? Kan bukan kok gala sang sako. Siapa yang memegang orang sako yang menyawek gala sang sako? Dan cie datuk pamunca dan cie le datuk tambijo. Tambijo, iya Pak Datuk. Nah, kau ganti berganti. Nah, datuk tambijo itu gala sako dari kaum tertentu. Nah, kau betujuan untuk pemuncak. Tapi apabila untuk kebutuhan untuk langganan tujuan harus naik Tuan Gadang Batipua harimau campur foto piliang, maka galanya adalah Tuan Gadang Batipua. Tuan, iya. Sama bentuk gala Tuanku Imam Bonjol. Iya.
itu juga adalah sangsako yang ada di negari itu. Iya. Ya, jadi apabila pakai menggunakan kata Tuanku itu bukan datuk itu. Iyalah, iya. Nah, cuma Iya. yang sering membuat kita agak sedikit bingung adalah Bu, Iyalah. gala yang diagih ke orang luar itu adalah gala sangsako. Iya. Gala sangsako tidak harus berdasarkan garis keturunan. Iya. Ya, mungkin karena inyo memaci fungsi tertentu di suatu kampung. Iya. Atau mungkin dek karena inyo berjasa terhadap suatu kaum atau ke negari alam Minangkabau. Iya. Nah, bisa diagih ya dengan harapan bahwa orang kok bisa menjadi kayu aro gadang di tengah koto. Iya. Iyalah. Ya kalau Modanga memang beliau yang sedang viral sekarang ini, Ya. karena memang menurut pandangan tokoh-tokoh adat Minangkabau, beliau juga cukup berjasa membantu orang Minangkabau. Dalam hal apa? Kita tidak boleh melupakan jasa beliau. Beliau itu adalah seorang pimpinan dari sebuah institusi pemerintah Iya. yang membantu nagari di dalam penyelesaian permasalahan. Iya, pada tua. Tidak Iya. perlu harus masuk ke proses peradilan pidana. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tiap-tiap nagari. Iya, pada tua. Iya. Apakah itu namanya Babin Kamtipnas dan lain sebagainya. Iyalah, iya, pada tua. Ah, kan beliau komandan, nah. Iya, pada tua. Jadi Modanga memang itu salah satu alasan kenapa beliau diberikan gelar itu. Iyalah. Karena memang beliau juga berjasa terhadap alam Minangkabau dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anak kemenakan kita. Iya, betul. Tidak perlu pergi ke peradilan pidana tuh, kita selesai elok-elok di kampung. Iya, alhamdulillah. Iyalah. Cuma memang ya kan dalam tiup penuti ambo selalu mengecek. Nah, Ya. ambo bersifat gawah, hanya Ya. Allah yang bersifat Kadir. kadir. Iyalah. Jadi itu biasa. Ya. Ya, kalau memang beliau terbukti seperti pertanyaan Mardias. Pak Mardias tadi, ya sudah jatuhkan saja hukuman, apakah itu buang sepanjang adat, apakah itu buang tingkarang, Ya. sehingga dia tidak lagi berhak Gelar sang menggunakan sako tersebut. gelar sang sako tadi. Iyalah. Betul lah Bu Nurhayati. Penjelasan dari Pak Datuk Penjalam. Betul pada Bu Nurhayati. Kalau di Sumatera Barat, ya, nah namanya lah baru matanggo wajib dia galakan itu. Iya. Ya. Iyalah kacak badamo Gadang bagala. dibawakan gala pada Iya. ya. Kalau ambo kacak badamuan di Samudra, kini begala Labai Sultan. Itu betul. Betul lah Bu Nur. Salam untuk keluarga Bu Nur ya. Selanjutnya Bapak Ardi MRB sedang menonton. Terima kasih Kati. Pak Ardi. Beliau di Luak Basuang kok Pak. Oh, Iko kami sama tuangku di kampung kok. oh. Beliau Kati Batuah, bola Besutan. Oh. Hati Batuah fungsinya di suku sebagai Itu tuangku tuh. tuangku. Yang berurusan dengan keagamaan. Oh, berarti untuk di nagari? Di nagari bisa juga berfungsi sebagai nanti tuangku nagari juga beliau tuh. Oh, Khatib nagari. Khatib nagari. Oh. Itu. Bu Nurhayati, Suara Minang TV, suruh orang awak, Sabana Ranca. Terima kasih Bu Nurhayati. Iyalah, nak kamar kapai le pada Bu Nur. Naranca tu awak sedonya. Kemudian Pak Amra Tanjung hadir. Terima kasih Pak Amra Tanjung. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk keluarga. Bapak Mai Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saidi Batua hadir pada tua. Alhamdulillah. Iyalah. Iko diandaleh ke beliau Pak. Diandaleh Di Kabupaten Agam di Matua. Coba dulu Anda. Pak Saidi Batua, selamat malam, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Bapak Faji Al-Tariq. Assalamualaikum pada tua. Tanya Cik. Waalaikumsalam. Jadi Pak Fajri, apa di Minangkabau kalau ada kemanakan yang babuik salah, apa mamak pengulunya yang dikulii idui-idui? Jadi kalau ada kemanakan salah, apakah mamak pengulu yang dikulii idui-idui? Silakan pada tua. Kemenakan berbuat salah, Ya, mama yang menemu. ya, Salahnya tuh dilihat dulu, Pak. Ya. ya, Jadi kalau salah yang di dalam undang-undang dan salapan itu jaleh. Ya. Segala sesuatu yang mungkin ada kaitan dengan perbuatan asusila. iya pada tua. Ya. Nah, dalam konteks asusila itu bisa terbagi sampai
Tapan dia nak boba, Iya. takurung Kurang di media. dalam, taman di pincuran orang, dan tapijak di banang arang. Ya. Nah, kalau dalam hal ini mama tentu tidak bertanggung jawab karena mama lah yang mengadili. Iya. Cuma marwah suku Iyalah Pak Datuk. di dalam kerapatan nagari itu pasti akan ada cacat dan corengnya. Iya. Ya, untuk rentang waktu yang cukup lama. Iya. Itu bisa saja 10 tahun orang ingat itu Pak. Iyalah betul Ya, Pak Datuk. tapi Iya. untuk mama kepala waris itu tidak diberikan sanksi atau Sanksi. dikuliti hidup-hidup. Iyalah. Nah, seorang mama atau seorang penghulu dia akan dikuliti hidup-hidup itu memang ado ya perbuatan salah yang dilakukan oleh beliau. Iya. Ya, itu oleh beliau Pak ya. Iya. Ya, Iya. bukan oleh kemenakannya. Iya, betul-betul, Pak Kita harus Datuk. buktikan. Iya. Jadi siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Iya. Tangan mencencang, Bahu bahu memikul. Iya. Tapi dalam konteks tertentu itu ada dalam putusan nagari. Misalnya nih Pak, ya ada suatu perbuatan sehingga anak kemenakan kita dihukum menjamu nagari. Menjamu, ya. Ada kan? Iya Pak Datuk. Ada. Nah, Dia sudah nak hanya tanya bayar Mama. uang adat sebagai dando, Iya. itu bertambah hanya menjamu nagari, sekian gantang iko-iko, itu Iya. itu pernah mau cari di dalam adat res bundel, putusan-putusan didik mama atau bela-bela adat lama, itu memang si mama tadi ikut bertanggung jawab untuk membersihkan kondisi yang sudah tercemar oleh anak kemenakannya Iya. dalam bentuk menjamu nagari. Menjamu. Iya, iya Pak Datuk. Iya. Nah, itu ada tuh Pak. Iya. Tapi tidak tanggal kulit-kulit didik, enggak. Iyalah, iya, iya. Ya, menjamu nagari, minta maaf ke nagari, lah salah nak makan nambo, reko dan seterusnya dan seterusnya. Iyalah, iya. Nah, itu yang tergolong kepada membangun tadi. Iya. Jadi tidak otomatis penghulu Tidak. dikuliin pada Datuk ya. Tidak. Iyalah. Cek katanya Pak Fitrah, Pak Faji Aktorik, ya kan? Abih ada di karilahan pada Datuk. Ah, Ya betul Pak lah. Datuk ya. Iya. Itulah Pak Fajri. Ibarat kata kecil pada Datuk tadi, tangan mencancang, Bahu memiku. Tak sadonya ke mama dapat Datuk ya. Dah. Saya kira itu Pak Fajri. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari beliau. Kembali Pak Mardias, terima kasih penjelasannya Pak Datuk. Yo, sama-sama, Pak. sama-sama. Pak Irwan Datuk. Upaya kumbuah nagari Batu Hampar hadir pada Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Irwan Datuk. Mudah-mudahan sehat selalu. Balik Pak Mardias. Oh ini pemirsa setia kita di tadi mah beliau kini berada kepada Datuk. Tak tahulah. Tolong Pak Mardias. Di mana beliau? Di mana Pak Mardias Di tiga mana Pak Mardias kini? kini? Aku di Batam. Mainlah ketiban. Main ketiban. Kok nak makan sate saudara bersama lah. Iya Pak Datuk. Lain. Kok kopi jahe. Aduh. Di kafe kita. Pak Mardias balik apa? Agak nyinyir mau bertanya pada Tua, apa hukum positif berlaku dalam menyelesaikan masalah sako jupu sako pada Tua? Hukum positif. Untuk pusako, iyo. Ya, Karena kita bicara soal pusako itu adalah harta kebendaan. kebendaan ya betul. Apakah itu harta pusako tinggi, harta pusako rendah, harta pencaharian dan seterusnya. Iya. Iya. Ya, apabila sudah tidak bisa diselesaikan di dalam nan selingkuang dindiang kaum Iya. atau nan selingkuang nagari, Iya. baru perkara ini didaftarkan di pengadilan negeri. Iyalah pada Tua. Apabila sudah didaftarkan di pengadilan negeri, maka otomatis berlaku hukum positif. Positif. Iyalah. Iya. Ya, tapi jangan lupa Pak, bahwa memang di dalam undang-undang pokok kehakiman bahwa ada satu pasal yang mengatakan bahwa para hakim di dalam membuat keputusannya itu juga wajib menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Iya. Iya. Ya, kalau dia di Minangkabau tentu harus digali lah Ya. hukum adat Minangkabau yang berkenaan dengan perkara pusako iko. Iya. Iya pada Tua. Iya. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan perkara sako, apakah berlaku hukum positif? Itu jawaban Ambo bisa iya, bisa tidak. Iya. Dengan latar belakang pemikirannya pada Tua. Sebab memang ada di dalam hukum pidana yang mengatur tentang gelar kebangsawanan. Iya pada Tua. Iya. Apabila gelar itu ternyata palsu, Iya. itu akan menjadi perbuatan
pidana. Pidana, ya. Tapi kalau di dalam perkara perebutan gelar semata, Iya. itu tidak bisa masuk ke pengadilan negeri. Iya, iya. Tapi kan sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum. Ado gala, ado sako, Ya. pasti ada pusako. Pada sako batu, pada tu yang menumpang, pada tu ya. Iyalah. Penumpang tuh. Iya. Ya Pak ya, tapi kalau yang diperbutkan hanya sako tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk pada tu. Kecuali kalau memang terjadi perbuatan pidana yang lain, misalnya Iya. mengaku-ngaku atau mencela, Iya. seperti itu, Iya. memfitnah, Iya. nah, seperti itu. Tapi bukan kepada konteks perbuatan gelasako. Iyalah, iya, iya. Ya, gelasako tetap itu ada di dalam kerapatan adat. Iya pada tu. Sebab apabila sudah tidak bisa diputuskan antara pihak A, pihak B, atau bisa saja ada pihak C Ya. terhadap sebuah gelar sako, putusan yang tertinggi dari balai-balai adat adalah gala iko tadi dipakukan ke tiang panjang. Iya. Maksudnya apa? Supaya satu generasi kok lupa lah dulu tentang perkelahian, tentang perebutan nenek moyang. Iya, iya. Sehingga nanti akan muncullah generasi baru yang mungkin lebih legowo untuk menyelesaikan persoalan. Iya, iya pada tu. Sebab perkara gala di Minangkabau itu perkara harga diri. Harga diri, betul. Orang Minang harga diri jangan jago-jago. Betul, betul. Iyalah, Jadi betul. dipakukan ke tiang panjang ya Pak ya kalau tidak selesai. Iya. Nah, Betul lah. tetapi memang ada win-win solution. Iya pada tu. Nah, nampaknya kok gejala baru-baru ini. Ambo tidak bisa jelaskan uraikan di perkara ini terjadi di mana dan apa contoh kasusnya Pak. Jadi Giko, sekarang ini sudah ada orang mulai mendefinisikan pengertian undang-undang nagari yang mengatakan iko suku terdiri dari beberapa kaum. Iya. Ya, suku pasti ada galasako. Iya, betul Pak. Kaum belum tentu. Iya. Nah, tetapi karena kaum ini mungkin mereka tidak berasal dari ranji yang sama, Betul. ya karena pertimbangan jumlah sudah banyak, atau mungkin yang pemegang galasako itu tidak berada di kampung, ya maka dibuatlah kesepakatan untuk membuat bungo bakarang. Iya. Jadi misalnya kok Datuk Raja Penghulu nenek mamaknya, untuk kaum kok dibuatlah Datuk Raja Penghulu nan kete. Iya. Nah, biasanya ada embel-embel nan atau Iya. dibuat baru yo bisa. Bisa pada tu. Cuma dia berfungsi sebagai mamak kepala waris saja di siko. Iya. Tapi untuk urusan adat istiadat dan kerapatan adat tentu tidak. Tidak, iya pada tu. Iya. Nah, itu sebagai jalan tengah. Iyalah, iya. Supaya tidak terjadi keributan atau permasalahan-permasalahan baru di dalam nagari, dalam kehidupan awak sesama anggota anak nagari. Anak negara iyalah Iya. ketua iyalah. Betullah Pak Marias jawaban dari Pak Datuk Panjalam. Ya. Kita lanjut Pak dari Bapak Muhammad Saripun. Nah, silakan, Pak. Rajo sedang Nah. nonton. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat Rajo. Pak. Iya, salam untuk keluarga Pak Datuk Pak Rajo. Pak Supardi Caniago. Ada pepatah nan kita dengar Pak Datuk. Apa tuh? Mamak di pintu hutang, kemanakan di pintu bayar. Apa maknanya tuh Pak Datuk? Gadai, Pak. Gadai Pak. Maknanya gadai. Apabila mama awak menggadai sawah, Iya. dan dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Iya, gadai mengembalikan, tadi, ya. maka kemenakanlah yang berhak. Ya, kemenakan kandung yang berhak, Pak. Iya. Itu mamangan itu tuh ada dua maknanya. Bahwa Iyalah. memang seorang kemenakan, ya, memang itu bertanggung jawab terhadap hutang piutang mama. Iyalah, iya. Ya, dalam hal gadai. Iya. Yang pertama ya Pak ya. Iya, Pak. Dan kedua, nah, dek karena kok perlu jo disikapi secara bijaksana. Kok seumpama misalnya sawah, Iya. tak gadai. Iya. Siapa yang boleh menjapui gadai? Iya. Misalnya dalam satu kaum itu ada, dalam satu suku itu banyak kaum. Iya. Tentu adalah kaum yang bermamak ke orang yang menggadai. Iya. Nah, itu yang boleh. Karena mamangan adat tadi itu menentukan dua hal, tentang tanggung jawab dan tentang hak orang yang menjapui gadai. Iya, ya Pak Datuk. Kaum yang lain tidak boleh. Iya, iya. Ya, itu harus tegas tuh Pak.
Iyalah. Ya, dari Pak apa namanya Pak? Dari Pak Supardi Pak Cinago. Supardi. Jadi itu harus jelas ya Pak ya, konsekuensi dari Mamangan adat itu tadi. Iyalah, iya. Jadi dalam konteksnya begadai ke Pak ya? Iya. Iya, iyalah. Sebab apabila kaum yang lain menjapui gadai itu itu bukan japik gadai namanya. Iyalah, iya Itu artinya sudah berkabuang kayu sebuah. Kau sebuah. Iya. Artinya lah balihan ke orang pusakonya tuh. Iyalah pada tua. Iya. Walaupun dalam suku yang sama. Iya. Tapi kaumnya lagi lah beda. Iya pada tua. Iya. Baik Pak Supardi, itulah penjelasan dari mamak di pintu utang, kemanakan di pintu bahaya. Iya. Iya, bagaimanapun juga mamak kita harus kita bela Pak. Pak Supardi itu pada tua ya. Iyalah, karena tagak berkampuang memaga kampuang. Iya. Tagak banagari memaga nagari. Kok marwah mah. Iya. Terima kasih penjelasannya pada tua. Ya, sama-sama. Oh, ini Pak Mardias Pak. Ambo di Salayo Solo pada tua. Oh, alhamdulillah Salayo Solo. Terima kasih. Kalau di Batam singgah ke Batam, Pak. Singgahlah ke Tanah Siko. Iya. Kemudian Bapak Ersol Kano Raslo Caniago. Assalamualaikum para tua. Saratu Jurumudi, Suara Minang TV. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Ersol, kami di mana Bengkulu Selatan. Oh, di mana tuh, Pak? Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan satu menyimak je keluarga. Alhamdulillah. Iyalah Pak. Sajauh-jauh tabangnya bangau Pak. Ya pada tua ya. Kampung kita di Kanajuo. Tanya cik pada tua. Apa syarat nenek mama Minang melakitkan gala atau gelar kebesaran kepada pejabat atau petinggi pemerintah nan bertugas di Sumbar atau Minangkabau? Itu saja pada tua. Wassalam dari Rang Supayang, luak nan tuo di perantauan. Jazakumullahu khairan jami'a. Amin. Ya. Jadi beko dibuka-buka juga pertemuan kita pada saat pengangkatan gala. Di situ memang telah disabui 6 syarat. Ya. 6 syarat orang nan memaci gala sako dan gala sang sako. Yang pertama pasti laki-laki. Iya, betul. Yang pertama, syaratnya. Iya pada tua. Dan kedua tentulah inyo berilmu. Iya. Berakal. Iya. Kemudian sabar. Sabar, ya. Kemudian kaya hati dan kaya apa namanya tuh? Bukan kayo dahar atau bando. Iya, finannya Pak ya. Nah, yang terakhir itu di jago. Jago itu artinya ingek dan waspada. Iyalah, iya. Ya, memang syarat yang ditentukan di dalam adat itu tidak terlalu kompleks, tapi karena membangun gala itu kan tentu sepakat kaum. Iya, betul. Iya. Sepakat kaum. Apabila sudah sepakat sebuah kaum untuk melantik, maka sah. Iya, sah. Berikan. Jadi laki-laki berilmu, berakal, sabar, kayo, dan yang terakhir jago. Jago, iya. Oh, syaratnya ya Pak ya. Iya. Nah, orang yang dinilai jago kan tentu orang yang memang ya kalau ibarat awak besilik waspadanya tinggi, berarti kan memang ini memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak. Sehingga nyo bisa untuk menjadi sandaran anak kamanakan. Kurang lebih seperti itu, Pak apa namanya? Pak Ersol. Pak Ersol. Gitu. Jadi tidak banyak syarat dalam adat Minangkabau untuk memberikan gelar ya, untuk gelar sako maupun sang sako. Terkait dengan sang sako Pak, kepada pejabat yang bertugas di Sumbar. Boleh saja. Boleh saja. Syaratnya apa tuh Pak? Ya 6 tadi. 6 tadi? Iya. Oh berarti sama juga lah sako? Sama. Oh sama. Tata cara dan syarat sama. Oh iya. Cuma fungsi yang beda. Fungsi yang beda. Satu sebagai penghulu adat, yang satu mungkin sebagai misalnya penghulu sara atau penghulu dagang. Iya, betul. Atau gelar kehormatan semata. Iyalah. Di mana yang memimpin suatu fungsi tertentu. Iya, begitu. Ya. Berarti ada kaitannya dengan kontribusi yang telah mereka berikan gitu Pak ya? Ya. Oh iyalah. Penghulu sara kan kayak gitu. Ada kontribusi yang diberikan kepada nagari. Iya betul. Imam nagari, khatib nagari, bila nagari, maulana nagari. Ini ada fungsi. Iyalah, iya betul. Untuk nagari ala Minangkabau kok. Iya. Aku bilang kok katanya galasan sako ala Minangkabau kan. Iya betul sako. Memang konon itu diberikan oleh Adi Amboyo itu mah Frida Pendoro kayo. Oh gitu. Iya, subhanallah. Iya. Oke, begitulah Pak Ersol. Syarat sako, jusan sako samo. Samo. Ya, betul.
Kemudian Ibu Sinta Riansari sedang menonton. Yo. Terima kasih Bu Sinta. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian Pak Malin Cayo. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Datuk tanya cik pada tua, apa hukumnya seorang penghulu kahwin dengan agama lain selain agama Islam? Ini penghulu kata. Berarti penghulu udah jago doh. Oh, nak jago pada tua. Ya itu adalah daulat. Datuk daulat. Ya. Iya. Dan juga mungkin tidak berilmu. Tidak berilmu, iyalah betul-betul. Jadi syarat dari penghulu itu adalah jago, waspada, apalagi mawas diri. Iya. Ya, inge nan dia teh, nan di bawah, nan kama impok, Iya, tahu betul. di rantiang, nan kama cucua, dan iya. lain sebagainya. Iya pada tua. Nah, jadi kalau ada penghulu yang sudah seperti itu, penghulu udah jago, tapi Iyalah. tidak terpenuhi syarat. Syarat, Apabila iya. tidak terpenuhi syarat sebagai penghulu, jatuh oleh daulat. Datuk daulat, iyalah betul pada tua. Ya, di Boleh boleh adat lah. boleh beladan. Kalau di kepolisian buka baju Pak ya. Kau maju. Iya, subhanallah. Begitulah Pak Malin Cayo. Jadi kalau ada penghulu tapi gak lambek lah mau ngecek. Mudah-mudahan tak ada Pak Malin ya Pak ya. Tapi kalau ada numpak di Pak Malin, subhanallah. Itulah kesimpulannya, ya kan? Sebab penghulu kok kita angkat dari anak keponakan beliau betul ya. Iya. Bagadangan beliau tuh. Iya. Diambak tinggi, Diamba gadang, diambak tinggi. Itulah penghulu. dituokan sarantiang, didahulukan Selangkah. salangkah. Iya betul pada tua. Itulah Pak Malin Cayo. Ya, sekiranya ada penghulu nang kawin jo berbeda agama. Beda agama. Iya. Baik, itulah pada tua komentar dari dosen-dosen kita yang telah hadir bersama malam ini menyaksikan pembahasan Undang-Undang 20 pada tua. Undang-Undang 8 baru. 8 baru tua ya. Dan dua barak malam kini atau karena ada panjang. Iya pada tua ya. Kita bagi dua lah nah. Bagi pada tua ya. Saya Jadi, fokus kok pidana material adat Minangkabau, Ya. Undang-Undang 8. Ya. Bagi-baginya. bagi-baginya. Sementara besok kita masuk ke kuhabnya orang Minang. Iya betul pada tua Hukum ya. acara yang disebut dengan Undang-Undang nan dua balai. Iyalah pada tua ya. Tapi sebelum, karena memang kaji tentang Undang-Undang dua balai kok cukup panjang, Ya. ambil lagi sedikit pengantar Ya. bahwa Undang-Undang nan dua balai itu adalah hukum formil adat Minangkabau. Iya. Kalau dalam bahasa orang kini kuhabnya Ya. orang Minangkabau. Iya. Nah, Undang-Undang nan dua balai kita bagi dua. Iya. Pertama disabui Undang-Undang nan 6 di ate. Iya. Dan kedua disabui Undang-Undang nan 6 di bawah. Iya. Setelah masuk hukum Islam, Ya. Undang-Undang yang 6 di ate disebut hukum qarinah. Korina. Jadi perbuatan seseorang. Ya. Sementara Undang-Undang nan 6 di bawah disebut hukum bainah. Artinya itu bainah kan bukti bahasa Arabnya. Iya, bukti. Jadi kalau yang hukum menanam di atas kok untuk perbuatan yang memang sudah nyata-nyata jelas tertangkap tangan. Iya pada tua ya. Artinya ini kan Undang-Undang dua balai kok disebut sebagai tuduhan nan dua balai. Tuduhan anda waleh. Nah, tuduhan nan dua balai dibagi kepada 6 dakwa pertama, yang 6 kedua disebut cemo. Yang dakwa karena memang sudah ada tanda yang jelas, terbukti, tertangkap tangan, dia tuh didakwa. Iya. Tapi kalau yang cemo itu hanya bersifat sakwasangka, Sangka, iya. sehingga masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Iya pada tua. Nah, contoh misalnya, talala takaja, itu undang-undang diate, Iya. yang disabui orang talala takaja, dia ditemukan di tempat persembunyiannya talala. Talala ya. Dilala baru orang Iyalah. takaja ya. Takaja orang. Kalau takaja ya tertangkok. Tangkok iya. Seperti itu Iya. contoh baru. Iyalah. Nah, kalau undang-undang 6 di bawah itu di bawah pike, di bawah langau. Iya. Kabar-kabarnya. Iya. Menurut kabar angin. Menurut kabar angin. Kabar burung. Seperti itu. Iyalah pada tua. Tapi itu visual lah. Bisa pada tua ya. Nah, kalau di Ambo pada tua ibarat sopir juga pada tua. Apa tuh? Sopir di suwo, toke di kanan, di kida kan itu Iya. kan. Nah, bah kecil toke, berarti kita di rumah makan dulu Pak Labai. Berarti Ambo dulu. Kalau mau pasokan tak boleh pada tua. Walaupun setir di Ambo kan itu. Iyalah. Harap malu mau pada tua. Iya. Iyalah pada tua.
Dijawabnya dari Pak Malin Cahyo. Makasih pada Tua, salam dari si Junjuang. Lansik maneh lansik maneh. Oh, langsung mandi. Iyalah. Subhanallah. Alhamdulillah pada Tua. Allah, mudah-mudahan kalau dia tiambolah senang mau rasanya. Artinya apa? Kegiatan malam gini kau pada Tua memberikan satu pencerahan kepada anak kemenakan kita. Kau bertanya malaikat nanti, "Le, baca cuci papakan tentang adat Minangkabau ke kemenakan aku." Kan itu. Alhamdulillah lah kan. Allah senang hati kita pada Tua. Baiklah pemirsa, kami semua pada Tua mengucapkan berterima kasih kepada dosa-dosa Ambo di masa Jauh Berado yang telah menyaksikan acara kita malam kini, kemudian berbagi pula dengan cara like, subscribe, kemudian membagikan. Sehingganya apa-apa yang telah pemirsa Tudus Anak Bola lakukan itu bisa memberikan suatu kontribusi yang terbaik bagi Suara Minang TV. Dan kedua, bagi Dun Sana Ambo, nandak sempat menonton malam kini kau ya pada Tua ya. Kau di saat waktu langgang barangkali kau sedang minum kopi, sedang minum teh barangkali pada Tua ya. Dibukanya pemasan malam tadi itu bisa caliak balik. Kan itu pada Tua. Dan ketiga pemirsa, dalam rangka milad SMTV yang pertama tahun 2022, alhamdulillah kita sudah survive pada Tua. Pasal ada kegiatan kita yang pertama lomba mewarnai tingkat TK seluruh Kota Batam. Kemudian untuk SD reporter cilik. Betul. Untuk reporter cilik di sana Ambo, ya kan? Itu silakan berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya kan? Itu kegiatannya bebas, temanya bebas. Nah, yang penting dia mewawancarai barangkali pada Tua, kemudian ataupun melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya atau di rumah-rumah di RT-nya pada Tua, ya kan? Kemudian dikirim nanti ke websitenya Suara Minang TV. Kemudian konten kreator pada Tua, ya, itu untuk SMA dan SMA se-Kota Batam. Temanya yang berhubungan dengan listrik pada Tua. Elektrik ramah lingkungan, kemudian manfaat listrik bagi kehidupan masyarakat. Durasinya 5 sampai 10 menit juga. Kemudian kita sudah sebarkan juga pada Tua melalui musyawarah kepala sekolah se-Kota Batam dan juga K3S seluruh Kota Batam pada Tua. Jadi hadiah-hadiah sangat menarik pemirsa serta Dosa Ambo, dan bagi anak-anak kita, anak kemenakan kita nanti yang berhasil 30 akan langsung live di studio SMTV kepada Tua. Alhamdulillah. Cari bibit-bibit ya. Betul pada Tua. Kalau lepas sultan bentuk kini itu bisa kau mungkin pada Tua. Lepas tua aja pada Tua. Betul. Jadi begitulah pemirsa. Kalau ada anak-anak kita berbakat untuk reporter, kemudian mewarnai gambar, kemudian konten kreator, silakan daftarkan diri anak kemenakan Ambo melalui SMTV. Ya, mudah-mudahan milad SMTV yang pertama kok sangat berkesan bagi Dosa Ambo di masa Jauh Berado, terkhusus introspeksi diri dan evaluasi bagi kami kru SMTV. Suara Minang TV, suaranya urang awak. Pada Tua. Kepala Besutan. Bak kecik pada Tua jonya kok rasanya cucu papah daripada Tua. Tentang pembahasan Undang-Undang 20 untuk sementara bab pertama bab kecil orang pada Tua ya. Pidana material dulu. Pidana material dulu pada Tua ya. Iyalah. Berarti semalam nangko kok ibarat berjalan lah sampai ke mati. Insyaallah. Kok ibarat balaya lah sampai ke pulau. Insyaallah seleh umur sama panjang badan sihat. Minggu di muku kita bertemu balik pada Tua ya. Insyaallah. Iyalah. Jadi kalau itu pada Tua bab kecil pada Tua jonya kok ba'awa baitu bakia. Tanti perundangan sakutiko tadi pada Tua. Ambo japek je perundangan ulah balik. Pada Tua Panjalam. Pala baik. Salam sambah tiba di pada Tua bawah minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Meritah pala baik. Sungguh pun pada Tok surang dan namo sambah nak sarpai ganok jalah jangkuni nak mama alim lama tidak pandai sulah bendang dalam negari.
kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Iya. Bundo kanduang di papeh rumah nagadang Sumarang Alam Minangkabau undang-undang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Iya. Seharusnya kepada generasi mudo parik pagar dalam negari. Elok tapian dek nan mudo, elok kampung dek nan tuo. Elok negari dek pangulu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Iya. Kucing, kacipang pamenan mandi, rasian pamenan lalu, keindak kesambah jatuh salami, jom saja motok pada tuak. Sama-sama. Pada tuak panjalan. Menitah lah, baik. Kapakeh pada tuak jo salam sabah ditibokan. Iya. Allah nama menjadi buah rundiangan dari diri ambo terhadap diri pada tuak kini ko. Iyalah, Pak kecek pada tuak juo, kok bajalanlah sampai ke bateh. Kok bala ialah sampai ke pulau. Iya. Ya. Nani niatlah sampai, nan dia malah pecah. Iya. Artinya bana acara kita malam kini ko, alhamdulillah sepanjang cucu apa-apa pada tuak rasonyo, iyalah lah cukup rasonyo. Sampai bab pertama kini ko. Ya. Jadi sehubungan itu pada tuak, yo nak minta izin sifat je kepada tuak kini ko, iyalah bagi kira lah boleh ko ambo tutui acara pada tuak untuk mudah-mudahan berjumpa di minggu dan kamu ko pada tuak. Segitu salamnya sabah kepada tuak. Lah sampai dek Pak Labei Sultan. Sekira-kira pada tuak. Onas panjang pelitan Pak Labei Sultan iyalah kato sabananyo kato iyo nan talipah tibo di ambo sambut imo kojania ambo terimo yate suci ambo junjong bagai mengkuto ambo tanai bagai malo tapi semantang pun baik tu bak pituah Pak Labei Sultan juong tagak kita berpusu duduk kita bompuak iyo di ado ni nasar pasukan dati manolah rupa menjadi ni nasar pasukan dati kita di hari nan sari kini di malam samalam nangko iyalah dekan menyampaikan cucu apa dari sebahagian dari bab tentang undang-undang nan 22. Betul. Jadi di malam nan malam kini khusus kita membahas undang-undang nan salapan atau hukum pidana material adat Minangkabau. Manalah yang menjadi undang-undang nan salapan itu yang pertama dago dagi membari malu. Dan kedua sumbang salah laku parangai. Nan ketiga samun saka tagak di bate, nan keempat maliang curi dindiang taluang, nan kelima tikam bunuh padang badara, nan keenam kicuh kecong budi marangka, nan ketujuh upeh racun bata buang saya, nan keselapan tibo disiabaka sabatang suluah. Nah ikolah yang menjadi hukum pidana adat Minangkabau yang akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari anak Minangkabau di zaman dahulu. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu memang sudah tidak lagi kita merujuk kepada undang-undang nan salapan. Semua akan merujuk kepada undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana nasional Indonesia. Tapi walaupun begitu, di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 garis miring DRT tahun 1951, apabila ada suatu perbuatan tindak pidana adat dan masih hidup dan berlaku di suatu komunitas masyarakat, maka itu bisa menjadi bahagian dari pidana positif. Nah, itu saja mungkin sebagai kesimpulan dari Ambo Pak Labei di malam kita ini, di mana kita membahas khusus untuk pidana adat Minangkabau dan disabui dengan Undang-Undang Selapan. Dan disebalik daripada itu, tiba di badan dari Ambo, kok ada salah jo siliknya, kok dak tibo di barih jo balabehnya, Ambo bersifat khilaf, hanya Allah yang berkhadim. Ambo minta diberi maaf banyak-banyak. Nah, selebih pada itu tentang pinta pintu Pak Labei Sultan, artinya bana acara kalau sampai nanti uji lah rasa sampai nanti kawah lah selamat lah sanggoiko lah izin dari Ambo minta dipelalu kepada pemirsa kita. Sekian sampai kepada Pak Labei Sultan. Iyalah, lah sampai pada tuan. Dibilanglah Pak Labei. Sepanjang pernyataan pada tuan yang tengah tadi lah rejak suruh dilengar lelok rupo dilihat. Insyaallah. Artinya bana hingga direntang indak mematah masuk kalau berarti tersimpan di langgorado katunan bana nama sampaikan. Ya. Setiap daripada itu pada tua lah senang pulau di hati, lah sajuk lo dikira pada tua. Artinya bana dan pinta lai babari kandak liu lakukan. Selembak daripada nantun pada tua rasonyo dak kamalo kepailo mau menyampaikan pada tua terima kasih pada tua ibarat makan pada tua sama-sama lah tambah batang buah puluh balik gratis puluh tu pada tua ya. Artinya bana lah belo kesimpulan untuk anak kemanakan kita dan ada di rantau maupun di ranah maupun di perantauan pada tua ya. Jadi kalau begitu pada tua dicalia katulah berjalan jauh pada tua
Adilah barembang malam pulo, rasonyo nanambo pinta lah babari kan lah perlukan kita akilah perundangan kita pada tua. Mau minta segadang-gadang kepada tua, sambut tamui pemirsa kita pada tua. Ya, sama-sama lah. Lah bergantian kita pada tua. Subhanallah. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, lalabiah sajam kita bertamu walaupun bertamu di udara. Ibarat berjalanlah sampai ke Patih, kok balayalah sampai ke pulau untuk semalam kini ko pembahasan undang-undang nan 20 yang terfokus kepada undang-undang nan salapan. Alhamdulillah lah dicuci apa-apahkan bertambah pula jo kesimpulan oleh Pak Datuk Panjalam. Kami host dan juga Pak Datuk Panjalam sebagai narasumber berharap dan mudah-mudahan bermanfaat hendaknya dari cucu apa-apa yang beliau sampaikan tadi. Kan itu Pak Datuk? Iya, baik. Akhirnya pemirsa, waktu jualah yang memisahkan kita, kami berdua